Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmat karunia anugerahnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hadir di masjid yang insyaallah penuh barokah ini, dan untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Semoga apa yang selesai kita laksanakan, salat maghrib berjamaah, merupakan salah satu bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umatnya yang setia dengan sunnah-sunnahnya, yang mengikuti petunjuknya, yang menjadikan beliau sebagai panutan kita untuk mencari jalan keselamatan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di hari kiamat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah di malam hari ini kita akan bahas nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahid dan Al-Ahad. Artinya sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Secara bahasa, Ahadun bimakna al-wahid, ya sama. Ahad itu satu, al-wahid satu. Tapi ada beberapa perbedaannya. Al-wahid huwa awalul adad, awal hitungan, nomor satu. Kemudian menunjukkan sesuatu yang sendirian. Al-wahdah, al-infirad, sesuatu yang sendirian, tidak ada duanya. Kemudian kalau dikatakan dalam bahasa Arab rajulun wahid, ini orang satu-satunya, berarti orang ini tidak ada tandingannya. Kalau dalam kecerdasan, orang ini paling cerdas. Kalau dalam kekayaan, orang ini yang paling kaya. Dalam kekuasaan, orang ini yang paling berkuasa. Ini tentang al-wahid. Sedangkan al-ahad, dari wahada, sama, artinya satu. Maka sebagian para ulama membedakan perbedaan wahid dan ahad. Al-wahid yufidu wahdatadz dzat faqat. Wahid adalah menunjukkan tunggalnya zat. Berarti Allah Subhanahu wa taala al-wahid, zatnya yang Maha Esa, yang tidak bisa dibagi-bagi dan tidak ada duanya, tidak ada tandingannya. Wal ahad, sedangkan yang ahad yufiduhu bidzat wal ma'ani, yang menunjukkan keesaan dalam zat dan maknanya. Maka tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah yang Maha Esa, Al-Ahad. Maka ada perbedaan tentang Al-Wahid dan Al-Ahad. Ada yang mengatakan Al-Ahad huwa ismun akmalu minal wahid. Kata nama Allah Al-Ahad itu lebih sempurna secara arti daripada Al-Wahid.
Karena secara bahasa kalau dikatakan fulanun la yaqumu lahu wahidun, orang itu tidak ada yang berani menentangnya satu orang pun. Nah, maka mungkin 2 orang berani atau 3 orang berani. Tapi kalau dikatakan la yaqumu lahu ahadun, tidak ada yang berani menentang itu, menentang orang itu, seorang pun, siapapun. Berarti 1 saja tidak berani, 2, 3 tidak ada yang berani kepada orang tersebut. Maka al-ahad ada yang menafsirkan ini lebih sempurna, lebih lengkap artinya daripada al-wahid. Demikian juga penyebutannya, kalau al-ahad itu disebutkan banyak sekali di dalam Al-Quran, puluhan kali disebut ahad, tapi yang menunjukkan nama Allah cuma 1. Yang menunjukkan nama Allah cuma 1. Dalam surat yang pendek yang kita hafal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Ahad. Sedangkan ahad yang lain di dalam Al-Quran itu tidak diartikan atau tidak menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ahad dari sesuatu yang lain dan banyak sebutannya. Ini tentang ahad. Hanya sekali disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ikhlas. Hanya sekali Al-Ahad. Allah Maha Esa dan Al-Ahad disebut cuma sekali. Sedangkan Al-Wahid itu kurang lebih ada 22 kali disebut di dalam Al-Quran. Berarti lebih banyak penyebutan Al-Wahid. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 163, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa, yang satu, yang tunggal, yang tidak dibagi-bagi, tidak ada duanya. Dia satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Tiada Tuhan selain Dia. Ilah, sesuatu yang disembah, sesuatu yang ditaati, sesuatu yang diagungkan, sesuatu yang disucikan. Maka Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada Tuhan selain Dia. Tidak ada yang diagungkan selain Dia. Tidak ada yang boleh disembah selain Dia. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang semuanya dikasih, tidak peduli kafir ataupun beriman dikasih, taat ataupun maksiat dikasih. Berarti kasihnya Allah kepada seluruh hambanya, kepada seluruh makhluknya. Sedang Ar-Rahim, yang disayang khusus bagi orang yang beriman, yang sayangnya tidak terbilang, tidak ada batasannya, tidak bisa dihitung jumlahnya, tidak bisa diukur kebesarannya. Ini surat Al-Baqarah ayat 163. Berikutnya, segala penyimpangan di dalam penyembahan terhadap Tuhan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Lalu bagaimana kita mendefinisikannya? Seperti apa Tuhan kita? Maka disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara itu, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai dengannya, dan Dialah Allah yang Maha mendengar, Maha melihat. Tuhan yang satu itu tidak bisa didefinisikan.
Berarti bagaimana kalau tidak ada sesuatu apapun? Ini kalimat dalam bahasa Indonesia berarti kalimat negatif. Bagaimana tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengannya? Berarti kalau kamu memikirkan gunung, dia bukan gunung. Tuhan tidak seperti gunung. Kalau kamu pernah melihat batu, Tuhan tidak seperti batu. Kalau kamu pernah melihat matahari, Tuhan bukan matahari. Kalau kamu melihat bintang, bulan, Tuhan bukan bintang, bukan bulan. Dan semua apapun yang pernah kamu lihat, itu bukan Tuhan. Dan hanya engkau akan bisa melihatnya kelak di hari kiamat. Dan itulah kenikmatan tertinggi seorang hamba ketika dia bisa melihat hambanya. Kalau hamba bisa melihat Tuhannya, dia yang Maha Esa. Maka segala penyimpangan dari agama yang lain mendefinisikan Tuhan itu sesuai dengan imajinasi mereka. Kalau dalam Islam simple, gampang, lengkap, mudah. Tidak perlu untuk menempuh pendidikan tinggi, harus sarjana, harus S2, harus S3, harus doktor untuk memahami kaidah akidah ketauhidan dalam Islam. Dalam surat yang pendek tadi, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, tunggal, tidak bisa dibagi-bagi, tidak ada yang bisa menandinginya. Allahus Samad, Allah tempat semuanya bergantung, semuanya butuh kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada siapapun. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun, segala sesuatu yang pernah kita lihat, pernah kita rasakan, pernah kita teliti dengan panca indera kita, pernah terfikirkan oleh akal pikiran kita, itu berarti bukan Tuhan. Segala benda makhluk yang bisa kita definisikan dengan panca indera kita, berarti itu bukan Tuhan. Maka Tuhan bukan apapun, karena laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai dengannya. Tetapi kita bisa memahami keberadaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa ini, dengan seluruh makhluknya yang tercipta di dunia. Bumi ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta itu menunjukkan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Langit yang luas itu menunjukkan betapa maha luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak usah jauh-jauh meneliti diri kita sendiri, organ tubuh kita, orang akan mendapati, meyakini bahwa tidak akan bisa tercipta organ selengkap dengan tubuh kita. Pasti ada yang menciptakannya, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala sesuatu yang berlebihan memperlakukan makhluk dianggap sebagai Tuhan adalah penyimpangan dan kesesatan. Kalau ada yang mengatakan Tuhan beranak, orang-orang jahiliyah mengatakan malaikat itu anak perempuannya Tuhan. Orang Nasrani mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Nabi Uzair adalah anak Tuhan. Dan mereka memproklamirkan diri nahnu abnaullah wa ahibba'u. Orang-orang Yahudi mengatakan kami anak-anak Tuhan dan kekasihnya. Maka semua anggapan itu salah, karena Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad. Maka nama Allah Subhanahu wa taala berikutnya Al-Wahid. Di dalam surat An-Nisa ayat 171, untuk membantah orang-orang ahli kitab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi yang mengatakan Uzair ibnullah,
Nabi Uzair anak Tuhan, anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah, Nabi Isa anak Tuhan. La taghlu fi dinikum, jangan kalian berlebih-lebihan, ghulu dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allahi illal haqq, janganlah kalian mengatakan sesuatu tentang Allah kecuali yang benar, kecuali kebenaran. Lalu diluruskan pemahaman mereka. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Sesungguhnya Al-Masih Nabi Isa, Isa bin Maryam Rasulullah, utusan Allah, bukan anaknya. Wa kalimatuhu, dan kalimatnya. Kenapa disebut kalimat? Karena Allah menciptakan Nabi Musa sama dengan menciptakan Nabi Adam. Kun fayakun, jadilah maka jadi. Kalimat alqaha ila Maryam, yang disampaikan kepada Maryam ibunya. Wa ruhun minhu, dan ruh yang ditiupkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Maryam. Fa aminu billahi wa rusulih, maka berimanlah kepada Allah dan para nabi dan rasulnya. Wala taqulu salasah, jangan kalian mengatakan Tuhan itu 3 dalam 1, 1 dalam 3. Intahu khairal lakum, berhentilah dari ucapan klaim kalian Tuhan itu 3 dalam 1, 1 dalam 3, Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Intahu khairal lakum, berhentilah dari ucapan itu yang lebih baik bagi kalian. Lalu apa yang benar? Innamallahu ilahu wahid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, wahid, tunggal. Subhanahu ayyakuna lahu walad, Maha suci Allah, tidak pantas, tidak layak baginya untuk mempunyai anak. Makhluk mempunyai anak, kenapa? Harus mempertahankan eksistensinya, harus melanjutkan keturunannya. Kalau saya tidak punya anak, berarti keturunan saya, keberadaan saya akan hilang, selesai. Maka saya harus punya anak untuk melanjutkan keberadaan saya, generasi saya, eksistensinya, keberadaan. Allah tidak butuh anak, karena Allah tidak akan membutuhkan bantuan, tidak butuh untuk penerus. Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Kepunyaan Allah yang Maha Esa ini semua yang ada di langit dan di bumi, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong, sebagai pelindung semua makhluknya. Mendakwahkan kalimat tauhid yang mengajak untuk menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Maka para ulama menafsirkan liya'budun untuk menyembah kepadaku, kepada Allah, liwahidun untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah yang paling mulia adalah mendakwahkan tauhid, mengesahkan, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dakwahnya sama, mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan. Dimanapun, kapanpun, itulah tugas utama. Sampai Nabi Yusuf alaihissalam ketika di penjara, nggak ketemu banyak orang, temennya cuma 2 di dalam selnya, tapi dakwah tauhid tetap dilaksanakan di dalam penjara.
Dalam surat Yusuf ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya sahibayis sijni a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar." Wahai dua sahabatku yang dipenjara satu sel dengan Nabi Yusuf alaihissalam. A'arbabum mutafarriqun, apakah Tuhan-Tuhan yang berbeda-beda, bermacam-macam, dewa-dewa yang banyak, ada dewa matahari, ada dewa kegelapan, ada dewa yang terang, ada dewa perang, ada dewa keadilan, ada dewa kesuburan. Semua dewa-dewa itu apakah lebih baik? Khairun amillahul wahidul qahar, apakah Allah yang Maha Esa, yang Maha Berkuasa? Tentu yang Maha Esa. Kalau saja ada dua Tuhan di dunia ini, rusaklah seluruh alam semesta. Tuhan yang satu mengajak ke sana, Tuhan yang satunya mengajak ke sini, bertengkar, nggak akan ada kemaslahatan. Bahkan di penjara pun dakwah yang paling utama adalah mengajak manusia kepada tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat As-Saffat Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-saffati saffa, dan malaikat demi malaikat yang berbaris, faz-zajirati zajra, yang memberi peringatan dengan keras, fattaliyati dzikra, yang membacakan peringatan kepada manusia, inna ilahakum lawahid, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, yang tunggal. Siapa Tuhan kita? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq, Tuhan yang memiliki, yang menciptakan, yang mengurusi, yang mengatur langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya, dan Tuhan masyariq, segala arah, barat dan timur. Maka perintah yang diwajibkan kepada kita hamba Allah adalah hanya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk ibadah penyembahan. Rasa takut kita hanya kepada Allah, harapan kita hanya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, mengagungkan hanya Allah, mensucikan hanya Allah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menyembah atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara yang tidak disyariatkan. Dengan perantara yang tidak disyariatkan. Karena ada orang-orang yang mengatakan, saya membuat sesajen di pohon ini, saya enggak minta kepada pohon. Saya hanya membuat perantara supaya penghuni pohon ini mempercepat doa saya supaya dikabulkan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak minta kepada orang mati yang di kuburan. Saya mintanya kepada Allah, tapi dengan perantara orang yang mati ini. Saya enggak minta kepada laut, walaupun dia mengirim sesajen kepada laut, tapi saya minta kepada Allah melalui perantara penghuni laut, penguasa laut ini, supaya mempercepat doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu semua sudah dibantah oleh Al-Quran. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga dan yang keempatnya adalah nama Allah yang Al-Wahid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lillahid dinul khalis." Ketahuilah bahwa hanya milik Allah agama yang murni, yang asli, yang bersih, yang suci. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa.
Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong, sebagai wali, yang dia ingin meminta kepada Allah melalui perantara itu, mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah kepada perantara itu kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah. Harus perantara. Dan ini perantara ada yang disyariatkan dan juga ada yang tidak disyariatkan. Apa yang disyariatkan? Kalau perantara dalam berdoa, kalau menyembah nggak ada. Menyembah perantaranya nggak ada. Kalau berdoa boleh pakai perantara, tapi hanya terbatas. Perantaranya apa? Tawasul. Tawasul yang boleh, yang disepakati para ulama dengan nama-nama Allah, Asmaul Husna yang kita pelajari. Bismillah dengan nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim dengan nama Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Razzaq, Ya Fattah dengan nama Allah. Berdoa. Yang kemudian boleh minta perantara, didoakan orang yang soleh yang masih hidup. Boleh. Pak Ustadz, Pak Kiai, bahkan orang tua minta doanya. Doakan saya, semoga penyakit saya sembuh. Doakan saya, semoga pekerjaan saya lancar. Doakan saya, semoga rezeki saya barokah. Dan yang ketiga, tawasul dengan amal solih. Setelah kita ibadah ikhlas lillahi ta'ala, sholat malam, ya Allah, dengan sholat ini ya Allah, sembuhkanlah saya. Setelah bersedekah, ya Allah, dengan sedekah ini sembuhkan kedua orang tua saya. Itu yang masyru', sedangkan yang lain tidak diperkenankan. Itu perkataan orang-orang yang menyembah selain Allah, menganggap itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan itu tidak benar. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan di antara mereka terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadibun kafar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak beri petunjuk kepada orang yang berdusta dan kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau aradallahu ayyattahida waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha subhanahu huwallahul wahidul qahar. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mempunyai anak, tentu dia akan memilih dari apa yang dia ciptakannya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Subhanahu, maha suci Allah. Wallahul wahidul qahar. Dialah Allah yang maha esa, tunggal, dan maha berkuasa, yang maha berkehendak. Maka semua sesembahan yang menjadikan seseorang itu menyembah selain Allah, maka batil, maka sesat. Bahkan Nabi pun diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-64 sampai 66, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun." Katakanlah wahai Muhammad, apakah kepada selain Allah kalian memerintahkan aku untuk menyembah, wahai orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum kamu, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Apa ancamannya? La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, amalmu sia-sia, hilang, lenyap, tak bersisa.
wala takunanna minal khasirin, dan kau benar-benar akan menjadi orang yang rugi. Maka hanya kepada Allah, balillaha fa'bud wa kum minasyakirin, maka hanya kepada Allah lah kamu menyembah dan jadilah termasuk orang-orang yang bersyukur. Yang menciptakan kita Allah Subhanahu wa taala. Dulunya kita tidak ada. Yang memberikan kita kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi kita rizki Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukurnya menyembah kepada selain Allah, itulah kezaliman yang paling besar. Hilang, binasa semua amalan kebaikan. Maka dialah Allah yang maha tinggi derajatnya. Dalam surat Ghafir ayat 15 dan 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rafi'ud darajati dzul arsy yulqir ruha min amrihi ala may yasha'u min ibadihi liyundhira yaumat talaq. Dialah Allah yang maha tinggi derajatnya, yang mempunyai arsy yang agung, yulqir ruha, yang mengirimkan ruhnya min amrihi, atau yang mengirimkan malaikat dengan perintahnya, ala may yasha, kepada siapa saja yang dia kehendaki, min ibadih, dari hamba-hambanya, liyundhira yaumat talaq, untuk memberi peringatan tentang hari kiamat. Kapan itu hari kiamat? Bagaimana keadaan hari kiamat? Yaumahum barizun, hari kiamat, hari yang semua ditampakkan. Yang tadinya terkubur di tanah dibangkitkan lagi, berdiri lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. La yakhfa 'alallahi minhum syai', tidak ada yang tersembunyi sesuatu apapun dari Allah hari itu. Limanil mulkul yaum, punya siapa kekuasaan di hari itu, di hari kiamat? Lillahil wahidil qahhar, hanya milik Allah yang Maha Esa, yang Maha berkuasa, yang Maha berkehendak. Bahkan diulang-ulang tentang kesesatan orang yang mengatakan Tuhan tiga dalam satu, satu dalam tiga. Dalam surat Al-Maidah ayat 73, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah, sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah Tuhan itu salisu salasah, tiga dalam satu, satu dalam tiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid, dan tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa, tunggal, satu, gak ada yang lain. Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Kalau mereka tidak mau berhenti dengan ucapan mereka yang mengatakan Tuhan tiga dalam satu, satu dalam tiga, tentu mereka akan ditimpa oleh orang-orang kafir, itu akan ditimpa dengan azab yang sangat pedih. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa Al-Wahid. Sedangkan dalam surat Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Satu. Bagaimana? Ay wahidun fi dzatihi wa sifatihi, dia Maha Esa dalam zatnya dan sifatnya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wala nadirun wala adilun, tidak ada tandingan yang bisa menandinginya. Maka artinya huwallahu alladzi ta'rifunahu wa tuqirruna bi annahu khaliqus samawati wal ard wa khaliqukum. Dialah Tuhan yang Maha Esa yang kalian mengenalnya, yang telah menciptakan langit dan bumi, bahkan menciptakan kalian. Wa huwa wahidun mutawahhidun bil uluhiyah. Dialah Tuhan yang Maha Esa dalam ketuhanan, yang berhak untuk disembah. La yusyariku fiha, tidak ada sekutu baginya.
Maka ini menunjukkan tidak ada Tuhan yang lebih dari satu. Maka dzikir yang paling utama yang menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan bahwa kita menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa, itu keagungannya sangat luar biasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fil yaumi mi'ata marrah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada Tuhan selain Allah, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, kepunyaannya segala kekuasaan, walahul hamdu, dan miliknya segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Gampang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berzikir dengan ini fil yaumi mi'ata marrah, dalam sehari 100 kali. Kanat lahu adla asyri riqabin, pahalanya seperti memerdekakan 10 orang budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, dan dicatat baginya 100 kebaikan. Wa mukhiyat anhu mi'ata sayyi'atin, dan dihapus darinya 100 keburukan. Wa kanat lahu irzan minasyaitani yaumahu dzalika hatta yumsi, dan dia mendapat perlindungan sehari itu kalau dia mengucapkan berzikir ini 100 kali di pagi hari atau selama sehari itu, maka sehari itu dia mendapat perlindungan dari setan yang terkutuk. Walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma jabi, pengen yang lebih utama dari 100 kali mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, pengen lebih besar pahalanya, lebih banyak dari 100 kali. Illa rajulun amila aktsara min. Berarti zikir ini boleh diucapkan 100 kali, bahkan lebih pun lebih utama. Dalam sebuah acara ceramah agama di televisi di Arab tentang seorang ahli ruqyah, dia mengatakan menantang seorang tukang santet untuk menyantetnya. Coba kirim aku santet atau ganggu aku dengan ilmu hitam. Maka orang itu gak bisa. Saya tidak bisa mengganggumu, tidak bisa menyantetmu. Kenapa? Karena setiap pagi kamu mengucapkan dzikir ini 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Janji Nabi Muhammad SAW. Wa kana lahu hirzan minasyaiton yaumahu dzalik, dia dilindungi dari setan sehari itu, setiap hari ketika dia mengucapkan dzikir ini 100 kali, yang menunjukkan pengakuannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dialah Allah yang Maha Esa. Maka dalam setiap kita, bahkan di dalam sebagian doa iftitah kita membaca bagian dari ayat surat Al-An'am dari ayat 162 163. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salat, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah aku diperintah, dan aku termasuk orang-orang yang pertama berserah diri kepada Allah, beriman kepada
Allah Subhanahu wa taala. Dan jaminan orang yang menegakkan tauhid ini Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak hadis dari Nabi Muhammad SAW dikatakan siapa yang mengucapkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menjanjikan man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dia mengetahui bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, maka dia pasti akan masuk surga. Kemudian inilah kalimat yang dengannya kita bisa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosa kita. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ini hadis qudsi dari Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya bna Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, wahai manusia, sesungguhnya selama engkau mau berdoa kepadaku mengharap ampunanku, aku akan mengampuni semua dosa-dosa dan aku tidak mempedulikan berapa banyaknya. Ya bna Adam lau balaghat dunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, manusia, kalau dosamu setinggi langit, sumastaghfartani ghafartulak, kemudian kamu beristighfar minta ampun kepadaku, aku ampuni dosa-dosamu. Ya bna Adam innaka lau ataitani biqurabil ardi khotoya. Wahai anak Adam, kalau kamu menghadap aku berarti sudah mati, membawa dosa sebesar bumi dosa. Summa lakitani la tusyriku bi syai'a, tapi jaminannya engkau berjumpa kepadaku menghadap Allah berarti sudah mati, membawa dosa setinggi langit sebesar bumi, tapi engkau berjumpa kepadaku la tusyriku bi syai'a, kamu tidak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun, mengesahkan Allah. La ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku akan mendatangimu dengan sebesar itu pula ampunan. Maka sebab ampunan adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli tauhid yang wafat husnul khatimah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.